Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke, untuk pelajaran bahasa Inggris kita sudah memasuki lesson 2, pelajaran kedua. Judulnya Let's Build a Miniature of the National Monument. Mari kita membuat miniatur monumen nasional. Di pelajaran kedua ini kita akan belajar tentang procedure text, teks prosedur, the simple present tense yang kita sudah pelajari, dan ordinal numbers. Let's see bagian A. Read the following text and answer the questions. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita lihat yang pertama. Have you ever visited Monas? Apakah kamu pernah mengunjungi Monas? Yang kedua, how tall is the building? Seberapa tinggi bangunannya? Yang ketiga, have you ever made a miniature of Monas? Apakah kamu pernah membuat miniatur Monas? Yang keempat, do you know how to make a miniature of Monas? Apakah kamu mengetahui cara untuk membuat miniatur Monas? Nah, dari pertanyaan di sini nanti kita akan lihat pembahasannya ya. Langsung page selanjutnya. Bagian B, read the following text and answer the questions. Bacalah teks di bawah ini dan jawab pertanyaannya. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama ya. The National Monument, monumen nasional. There are many public places in Jakarta. Ada banyak tempat-tempat umum di Jakarta. There are also many interesting places for tourists. Ada juga banyak tempat umum yang menarik untuk turis atau untuk wisatawan asing. Such as the National Monument, seperti Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan Zoo, Kebun Binatang Ragunan, Dunia Fantasi, and many others, dan banyak lagi yang lainnya. The National Monument is known as Monas. Monumen nasional dikenal juga sebagai Monas. It is located in Gambir, Central Jakarta. Terletak di Gambir, Jakarta Pusat. The National Monument stands in the middle of Medan Merdeka Square. Monumen nasional berdiri di tengah-tengah lapangan Medan Merdeka. Monas was built on August 17, 1961. Monas didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 under the instruction of Presiden Soekarno, di bawah perintah Presiden Soekarno. Mr. Frederick Silaban was the architect. Bapak Frederick Silaban adalah arsiteknya. The monument first opened to the public on July 12, 1975. Monumen ini pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monas is 132 meters high. Monas memiliki tinggi 132 meter. The top of this monument is covered in gold. Atasnya, ujungnya bangunan ini dilapisi atau diselimuti dengan emas. Monas has a museum. Monas memiliki museum and an observatory deck in the building, dan dek observasi di bangunannya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Number 1. What is the text about? Artinya, tentang apa teks di atas? Jawabannya, the text is about the National Monument. Teks di atas tentang National Monument atau Monas. Ini jawaban panjang ya. Kalau kamu mau pakai jawaban pendek juga boleh. Langsung aja the National Monument. Number 2. How tall is the monument? Berapa tinggi monumennya? Jawabannya, the monument is 132 meters high. Monumen itu tingginya 132 meter. Ini jawaban panjang, jawaban pendeknya cukup 132 meter. Number 3, where is the National Monument located?
Di mana lokasi Monumen Nasional? It is located in Gambir, Central Jakarta. Ini jawaban panjang. Ini sengaja ibu tulisnya it sebagai kata ganti dari the National Monument. Bisa juga diganti dengan it. Number 4, when did Monas open to public for the first time? Kapan Monas dibuka untuk umum untuk pertama kalinya? Jawabannya, it first opened to the public on July 12, 1975. Number 5, who gave instructions to build Monas? Siapa yang memberi perintah untuk membangun Monas? Jawabannya Presiden Soekarno. Itu jawaban pendek cukup sampai sini. Kalau jawaban panjang boleh ditambahkan. Presiden Soekarno gave instructions to build Monas. Yang terakhir, who was the architect of Monas? Siapa arsitek Monas? Ini jawaban pendek ya, Mr. Frederick Silaban. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bagian C. Read the text in activity B and write T if you think the statement is true, and write F if you think it is false. Di sini kamu diminta menulis T kalau menurut kamu pertanyaan ini benar, atau kamu tulis F kalau menurut kamu pernyataan ini salah. Semua pernyataan ini berdasarkan teks yang ada di bagian B tadi ya. Ini coba kamu kerjakan sendiri. Lalu bagian D, arrange the following words into good sentences. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang baik. 1 sampai 10. Kata-katanya juga semuanya sama dengan yang ada di sini maupun yang ada di bagian B tadi ya. 1 sampai 10. Itu yang harus kamu kerjakan dan kamu kirimkan ke ibu nanti ya. Oke, sudah jelas? Oke, mungkin itu aja dari Bu Ayu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.